Dan memang ialah salah satu pemain yang memiliki grafis yang sangat konsisten bagi Persitara di lini belakang di putaran pertama. Betul. Dan dari tes stamina, Bung, Ya. Pak Marzuki adalah pemain yang terbaik dalam VO2 Max. Ya, kembali sebuah peluang, kita lihat bagaimana Diego Mendieta. Masih Diego Mendieta. Dan masih bisa diamankan oleh Vance Haryanto. Tendangan dilakukan oleh Tantan. Ya, sayangnya kita melihat di sini bagaimana Tantan tidak mampu memanfaatkan peluang yang ia peroleh. Kita melihat di sini bagaimana Diego Mendieta sebenarnya sudah menguasai bola dari jangkauan seorang Vance Haryanto, dan Tantan yang terakhir. Sebuah umpan yang sangat baik kali Wow. ini. Kita lihat adalah Ade Chandra Kirana, sebuah peluang dan sebuah gol lewat sebuah serangan yang cukup cepat. Dan bagaimana kita lihat adalah Ade Chandra Kirana merubah kedudukan menjadi 0-1. Persitara Jakarta Utara tertinggal dari PSPS Pekanbaru. Iya, ini dia buah dari overconfident yang terjadi pada tim Persitara Jakarta Utara, di mana semua pemain belakang terlena dengan hanya melihat bola. Terlihat di sini Supriyadi yang meninggalkan posnya tanpa melihat Ade Chandra Kirana yang berdiri begitu bebas, dan ketenangan yang dimiliki oleh Ade Chandra tidak bisa dimentalkan oleh penjaga gawang Rifki Mondoko Dompit. Ya, kita melihat ya, ini adalah sebuah gol yang harus kita apresiasi karena memang skill yang ditunjukkan oleh seorang Ade Chandra memang jarang kita temukan di pemain lainnya. Para pemain dari PSPS Pekanbaru, Prince Kabir Belo kali ini berusaha untuk mengejar bola. Wow, Masih bisa dikuasai. Ya, tampaknya adalah kartu kuning bagi Okto Maniani. Iya, saya pikir sebuah keputusan yang baik dilakukan oleh wasit Mardi, melihat jelas bahwasannya Okto Maniani melakukan trik di depan mulut gawang, bahkan di dalam kotak penalti. Saya tidak melihat ada unsur kesengajaan, mungkin karena memang Okto tidak dalam kondisi yang baik ketika melakukan kontrol bola. Ini dia. Iya. dan ini tentunya bukan sesuatu hal yang positif karena dengan mudah juga para pemain belakang PSPS Pekanbaru bisa melakukan intervensi. Sebuah peluang dari Prince Kabir Belo, masih muda bagi Vance Haryanto. Ya, kita melihat ini sebuah peluang yang sangat matang diberikan oleh Cesar Mboma kepada Prince Kabir Belo dan tanpa kawalan. Betul. Kembali sebuah serangan, Cesar Mboma. Masih Cesar Mboma, pemain yang cukup berpengalaman ini. Usia 31 tahun. Okto Maniani. Masih Okto Maniani, kita lihat masuk dalam daerah kotak penalti. Memilih melakukan sebuah tendangan langsung Okto Maniani. Ya, sayang kita melihat keputusan dari seorang Okto Maniani yang saya pikir bermain cukup impresif. Betul. Di menit-menit awal ini mengandalkan skill individu dan juga kecepatannya. Kita melihat pemain yang satu ini memang sering merepotkan lini pertahanan PSPS Pekanbaru. Kita melihat aksi seorang Okto Maniani begitu baik yang menggiring bola masuk kotak penalti, namun sayang. Sore hari ini kerjasama tadi Banaken Bosoken melakukan sebuah pelanggaran terhadap Cesar Mboma. Jelas sebuah pelanggaran. Banaken berusaha mengambil. Hadi bersiap-siap. Sebuah tendangan langsung menuju gawang. Masih terlalu tinggi. Terlihat sekali memang para pemain dari PSS Pekanbaru lebih terlihat menunggu apa yang dilakukan. Karena kita tahu juga bagaimana para pemain Persitara, ya, Kembali sebuah peluang, Diego Mendieta. Dan kembali datang kali ini. Sundulan berikutnya dari Tantan pun masih melebar. Inilah dia Diego Mendieta, pemain yang juga pernah menjadi bagian dari PSSB Biren. ya, ini yang tentu yang harus diwaspadai oleh para pemain Pekanbaru. Bagaimana penyerangan yang akan terus dilakukan oleh tim Persitara Jakarta Utara untuk mengejar ketertinggalan, dan kita tahu di sini bagaimana setiap pemain pasti akan bernafsu untuk mencetak gol, khususnya para pemain baru mereka. Skill yang sangat baik ditunjukkan dan teknik tendangan yang sangat baik ditunjukkan oleh Diego Mendieta. Sayang kita melihat tendangannya mengenai Mistar dan follow up yang datang juga tidak berhasil. Ini tentunya menjadi sebuah hal yang menarik bagi NJ Mania yang melakukan cara untuk melakukan nonton bareng pertandingan ini sendiri. Dan juga tidak hanya itu saja,
Tentunya bagi Askar King yang memberikan dukungan sepenuhnya kepada tim kesayangan mereka PSS Pekanbaru untuk bisa meraih poin di pertandingan sore hari ini. Melakukan acara nonton bareng tentunya di markas Askar King di Pekanbaru dan juga di beberapa titik tempat di kota Pekanbaru. Dan sebuah kartu kuning memang sebuah pelanggaran yang cukup keras dari Agus Shima. Iya, saya melihat pantas mendapatkannya dengan Kembali Herman Zumafo Evandi, sebuah peluang emas kembali kali ini. Sebuah tendangan salto yang dilakukan oleh M. Isnaini. Ya, saya pikir tambah kocar kacir ini pertahanan Persitara Jakarta Utara. Kita melihat bagaimana akselerasi tadi seorang Herman Zumafo Evandi melewati seorang Tugu Hadi, hampir memberikan malapetaka di gawang seorang Rifki, dan kita melihat tadi bagaimana M. Isnaini melakukan tendangan gunting yang spektakuler. Ya. Namun Sebuah pelanggaran kali ini terhadap Herman Zumafo Evandi. Top skor sementara bagi PSS Pekanbaru dengan 8 gol. ya, kita melihatnya bagaimana yang melakukan duel dengan seorang Tugi Hadi, dan memang pemain yang satu ini memiliki kekuatan dalam fisiknya. wow, begitu porak-porandanya pertahanan yang digalang oleh Kim Jong Kyung, Amazuki dan Tugi Hadi menghadapi dua pemain saja, Herman Zumafo Isnaini dan pencetak gol Ade Chandra Kirana. Tantan. Masih Tantan kali ini sebuah tendangan dan Tantan. Sebuah tendangan kerasnya masih bisa ditepis tadi oleh Vanci Haryanto. Ya, inisiatif yang sangat brilian yang ditunjukkan seorang Tantan. Kita melihat dimulai dari akselerasi yang dilakukan seorang Okto Maniani, dan kali ini kita melihat bagaimana Okto bermain sangat cerdas, menarik, memberikan umpan kepada seorang Tantan, dan Tantan kita melihat Deddy Mulyadi. Masih ada Okto Maniani. Masih Okto Maniani kita lihat. Dan sebuah peluang akhirnya dihasilkan menjadi sebuah gol dari Prince Kabir Belo lewat umpan yang didapatkan melalui Okto Maniani. 1-1 Persitara Jakarta Utara PSPS Pekanbaru. brilian. Kita melihat bagaimana inisiatif dari seorang Okto Maniani yang memberikan umpan tarik yang sangat akurat kepada Prince Kabir Belo, dan siapa yang bisa menyaksikan seorang Prince Kabir Belo apabila ia mendapatkan sebuah peluang ataupun umpan yang matang. Kita melihat bagaimana umpan yang begitu matang diberikan oleh Okto Maniani kepada Prince Kabir Belo, meskipun sebelumnya menyentuh seorang Banaken Bosoken, namun Prince kita melihat tidak menyia-nyiakan kesempatan pertama yang ia memperoleh di pertandingan ini untuk mencetak gol dan Super League. Sebuah aksi dari seorang Ahmad Junaidi untuk kali kedua. Karena juga Deddy Kusmawan tadi. Ya, jelas tangan dari Tugi Hadi tadi. Melakukan sebuah pelanggaran terhadap pergerakan dari M. Isnaini, pemain yang terkenal memiliki kecepatan yang sangat baik. Iya, berusaha Ya, kembali M. Isnaini. Berdarah kita lihat wajah dari Tugi Hadi yang bertabrakan dengan M. Isnaini. Kita melihat memang Tugi Hadi kerap kali berada di sisi seorang Herman Zumafo Evandi ataupun M. Isnaini untuk menghentikan laju kedua striker yang terkenal ganas. Dan kita melihat akibatnya bagaimana Tugi Hadi harus berlumuran darah. Kita melihat di sini bagaimana duel adu kepala antara Tugi Hadi dan juga seorang M. Isnaini membuat Tugi Hadi, kita melihat di sini bagaimana melakukan duel. iya, saya pikir ini sebuah